Dead Mount Death Play Chapter 14. Polka ditemani Misaki pergi pulang ke rumahnya di kediaman Shinoyama. Polka disambut sama kedua keponakannya, yaitu Kazuki dan Shizuki. "Selamat datang Paman Polka," ucap Kazuki. Dari belakang Kazuki dan Shizuki muncul seseorang dengan aura yang gelap. Ya, dia adalah Takeru Shinoyama. Takeru Shinoyama merupakan putra dari kakak laki-laki Polka, jadi dia merupakan keponakan Polka, namun Takeru lebih tua dari Polka. Udara superioritas yang menggigit ini mengingatkanku pada Perdana Menteri Kekaisaran, pikir Polka. Bukankah kau pergi dalam mencapai jati dirimu? TA-nya Takeru. Aku menemukan jati diriku di Shinjuku, jawab Polka. Takeru menanyakan siapa wanita yang di bawah sama Polka. Sebuah kehormatan bertemu dengan Anda. Nama saya Misaki Sakimiya. Misaki juga menjelaskan bahwa Polka telah menyelamatkan hidupnya di Shinjuku, serta Misaki menemani Polka sebagai bentuk balas budi. Takeru berminat meninggalkan mereka, namun ia malah kembali berbalik, lalu berkata, "Misaki Sakimiya, kau tak ada hubungannya dengan pendiri Sakimiya kan?" TA-nya Takeru. Sedangkan Misaki, dia hanya tersenyum, tanpa menjawab pertanyaan Takeru. Namun dari atas jendela, tampak Polka dan Misaki sedang diperhatikan. Seperti yang kita bicarakan kemarin, ada tambahan target sekarang. Tapi itu tidak akan jadi masalah. Lanjutkan pekerjaannya. Dan jangan gagal. Scene berpindah. Semua keluarga sedang sarapan bersama, termasuk Polka dan Misaki. Misaki menceritakan tentang Polka, yang telah menyelamatkan hidupnya dari kematian. Dan sejak saat itu, Polka Kun sering membantuku. Dia mengulurkan tangan untuk gadis menyedihkan sepertiku, dan membimbingku. Sementara Polka dia masih menyamar sebagai Polka yang asli, dengan karakter pendiam dan pemalu. Dan berkat cerita dari Misaki, Takeru mempercayai jika Polka sudah menemukan jati dirinya tanpa curiga sama sekali. Ngomong-ngomong, apa benar Kazuki dan Shizuki datang ke Shinjuku kemarin? Aku tidak ada di sana saat itu, ucap Polka. Kau benar-benar akan bertahan pada cerita itu, jawab Shizuki. Bagaimana kau tahu di mana aku berada? Sontak Takeru pun langsung menjawabnya, aku yang memberitahu mereka, kontakku mengatakan melihatmu di Shinjuku saat aku menggali sedikit. Aku menemukanmu dalam waktu singkat, tapi aku tidak pernah menyangka kau bersama pewaris Sakimaya Steel. Scene berpindah, teman Polka mencari informasi mengenai Takeru. Takeru Shinomaya 26 tahun. Dari keluarga Polka, dia harus kita waspadai, dia cucu dari pemimpin keluarga saat ini. Dan presiden dari Shinomaya Security yang memiliki cabang di seluruh negeri. Dan tidak hanya itu, mereka menyediakan pengawal pribadi untuk para politisi, dan pemimpin ekonomi terkemuka juga. Mereka menggunakan koneksi itu untuk membangun pijakan di bidang lain. Rumor mengatakan dia memiliki kuasa penuh atas sisi gelap dari grup Shinomaya. Ayahnya adalah anak tertua Rosan, Gaku Shinomaya 48 tahun, anak kedua Rosan, Polka, lebih muda 30 tahun. Jadi ayah Polka bernama Rosan, dan dia memiliki 2 istri, dan mempunyai 1 anak, yang bernama Gaku Shinomaya. Gaku menikah dan memiliki 5 anak, yaitu Takeru, Sayo, Kazuki, dan Shizuki. Takeru merupakan anak tertua. Istri kedua yaitu Kanon Shinomaya, memiliki 1 anak yaitu Polka, dan masih banyak kerabat lain juga. Kembali ke Kuruya. Kuruya mencurigai jika ada dari keluarga Shinoyama yang menyewa Misaki untuk membunuh Polka demi mendapatkan warisan. Kembali ke ruangan makan keluarga Shinoyama. Dari belakang muncul gadis yang langsung memeluk Misaki. Dia adalah istri Takeru, Kiri Shinoyama 24 tahun. Kiri Shinomiya berasal dari keluarga kaya yang setara dengan Shinoyama, serta pernikahan mereka itu karena adanya hubungan politik keluarga. Polka ditawari makanan. Awalnya Polka ragu, namun Polka yang asli muncul dari penutup kepala Polka dengan wujud boneka ikannya. Namun langsung terlihat sama Shizuki. Ada apa dengan boneka hiu itu? TA-nya Shizuki. Shark Burst dari neraka, jawab Polka. Lalu pria yang tadi sedang mengintip Polka dari atas. Ternyata dia adalah kerabat Polka juga. Aku senang kau pulang dengan selamat, Master Polka, ucapnya. Polka menanyakan keberadaan Gaku dan yang lain. Kazuki pun menjawabnya, mereka sedang bekerja. Ayah dan ibu di luar negeri. Jadi yang ada di sini hari ini, Takeru Onisama, Kiri Onesama,
Tayo one sama si pengangguran dan kami. Namun Rosan tiba-tiba muncul entah dari mana, membuat semua orang kaget. Kau tidak boleh melupakan kepala keluarga, kau akan membuat kakek menangis. Kiri langsung berdiri dan bertanya, kakek apa kakek sudah boleh bangun? TA-nya Kiri. Tentu aku merasa senang hari ini, jawab kakek Rosan, serta Rosan juga memuji film yang direkomendasikan sama Sayo. Kerabat Polka menghampiri Presiden Rosan dan memberi selamat atas kondisi Rosan yang telah membaik, serta dia ingin membicarakan mengenai divisi farmasi, namun Rosan tak peduli dengannya dan menyuruh membahasnya bersama Gaku saja. Rosan melihat ke arah Polka lalu berkata, apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? TA-nya Rosan. Aku minta maaf karena pergi tanpa izin, jawab Polka. Bukan bodoh, pertama kau harus mengatakan aku pulang. Oh, aku pulang, ucap Polka. Sekarang untuk gadis muda di sana, aku mendengar semuanya saat aku di lorong. Tapi aku mau dengar ceritanya langsung dari mulutmu, Polka. Maukah kamu ikut denganku ke ruangan tamu tradisional? Polka pun pergi ke ruangan tamu bersama Rosan meninggalkan Misaki. Rosan mempersilahkan Misaki menikmati taman yang ada di rumahnya. Polka dan Rosan sudah berada di ruang tamu. Jadi keluarga jauh gadis muda itu memperkerjakan Kanmu di klub mereka di Shinjuku. Harus kukatakan pemiliknya cukup berani untuk mendirikan toko di gedung yang terbengkalai. Sekarang katakan padaku apakah ada hal lain yang tidak biasa terjadi? Kau ingin dengar bagaimana drone temanku diambil polisi, jawab Polka. Yang membuat Rosan tertawa sambil berkata, tidak perlu kau katakan. Bagus, sekarang aku dapat menipunya. Sekarang, untuk mendapatkan izin agar tetap jadi peramal, dungam Polka. Ngomong-ngomong katakan sesuatu apapun itu ayah, ucap Polka. Rosan seperti curiga sama Polka. Rosan, berkata siapa kau? TA-nya Rosan. Scene berpindah, Kazuki dan Shizuki yang sedang berjalan berdua di lorong. Mereka menyadari ada yang aneh dengan Polka, soalnya Polka hari ini lebih mirip dirinya daripada yang kemarin. Di belakang mereka terlihat ada sosok misterius yang sedang menelpon dengan seseorang. Aku akan segera mulai. Kau tidak masalah dengan itu? TA-nya orang itu. Oh iya, aku sudah jauh dari sana, bakar semuanya sampai tak tersisa. Ucapa orang di telepon. Aku tidak bisa bakar semuanya, lagi pula itu akan membosankan. Yang paling ingin ku bakar adalah orang-orangnya.